182. Di sini saya akan menjelaskan materi bioteknologi dan terapinya. Langsung saja kita masuk ke materi. Bioteknologi adalah penggunaan sistem dan proses biologis untuk menghasilkan produk atau jasa yang bermanfaat bagi manusia, termasuk dalam bidang kesehatan, pertanian, dan lingkungan. Dalam bidang kesehatan, bioteknologi ini berperan dalam pengembangan terapi untuk berbagai penyakit, termasuk penyakit genetik dan teknik seperti terapi gen, rekayasa genetika, dan penggunaan sel punca. Nah, adapun aspek bioteknologi dan terapinya. Yang pertama ini terapi gen, yaitu pendekatan inovatif untuk mengobati penyakit dengan cara mengganti atau memperbaiki gen yang rusak atau tidak berfungsi pada sel pasien. Nah, pendekatan ini dapat dilakukan pada sel embrional atau sel somatik, baik secara in vivo atau di dalam tubuh maupun ex vivo atau di luar tubuh. Yang kedua ada rekayasa genetika. Ini melibatkan manipulasi genetik untuk menciptakan organisme transgenik dengan sifat yang diinginkan, seperti tanaman dengan ketahanan hama atau tanaman yang lebih kaya nutrisi. Contohnya itu adalah produksi golden rice yang kaya akan beta karotin dan vitamin A. Selanjutnya ada sel punca, di mana dia memiliki potensi untuk meregenerasi jaringan yang rusak akibat penyakit atau cedera seperti pada penyakit stroke. Nah, yang keempat ada produk bioteknologi dalam terapi. Nah, bioteknologi telah menghasilkan berbagai produk terapi termasuk antibiotik, vaksin, dan antibodi monoklonal. Nah, produk-produk ini digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, dan mengobati berbagai penyakit infeksius, non-infeksius, dan genetik. Nah, contohnya itu pada pengembangan vaksin COVID-19 yang menggunakan teknologi bioteknologi. Yang terakhir ada bioremediasi. Bioteknologi lingkungan memanfaatkan mikroorganisme untuk membersihkan polusi seperti tumpahan minyak di laut dan limbah beracun di sungai. Nah, teknologi ini membantu mengurangi ketergantungan pada metode pembuangan berbasis lahan. Selanjutnya rekayasa genetika. Rekayasa genetika adalah proses memanipulasi materi genetik atau DNA suatu organisme untuk mengubah atau memodifikasi sifat-sifatnya. Nah, ini melibatkan manipulasi gen baik dengan memotong, menyisipkan, atau mengedit gen untuk mencapai karakteristik yang diinginkan. Nah, rekayasa genetika ini merupakan bagian dari bioteknologi modern dan memiliki potensi besar dalam berbagai bidang termasuk pertanian, kesehatan, dan industri. Nah, selanjutnya ini ada proses rekayasa genetika. Yang pertama itu ada identifikasi gen target, menentukan gen yang bertanggung jawab atas sifat yang ingin dimodifikasi. Yang kedua ada cloning gen, di mana dia memperbanyak gen target menggunakan teknologi seperti PCR. Yang ketiga ada manipulasi gen, di mana memodifikasi gen target misalnya dengan menyisipkan gen dari organisme lain atau mengedit gen yang ada. Yang keempat ada transformasi, di mana memasukkan gen yang sudah dimodifikasi ke dalam sel organisme target. Nah, yang kelima ada seleksi dan screening, di mana dia memilih organisme yang berhasil dimodifikasi dan menganalisis perubahan genetik yang terjadi. Dan yang terakhir itu analisis dan evaluasi, memastikan bahwa perubahan genetik yang diinginkan telah dicapai dan tidak ada efek samping yang merugikan. Nah,
Jadi, rekayasa genetika memiliki berbagai aplikasi dalam bidang farmasi, antara lain produksi protein terapeutik, di mana memproduksi protein seperti insulin, hormon pertumbuhan manusia, antibodi monoklonal, dan faktor pembekuan darah dalam jumlah besar menggunakan bakteri atau sel eukariotik yang direkayasa. Yang kedua ada pengembangan vaksin, di mana dia membuat vaksin yang lebih efektif dan aman, termasuk vaksin subunit, vaksin vektor, dan vaksin asam nukleat. Nah, yang ketiga ada terapi gen, mengembangkan terapi gen untuk berbagai penyakit genetik seperti fibrosis, kistik, hemofilia, dan penyakit imunodefisiensi. Yang terakhir ada pengembangan obat-obatan baru. Dia ini membantu dalam penemuan dan pengembangan obat-obatan baru dengan menargetkan gen tertentu atau jalur seluler yang terlibat dalam penyakit. Selanjutnya, terapi gen. Terapi gen adalah pendekatan medis yang menggunakan gen untuk mengobati atau mencegah penyakit dengan cara memperbaiki atau memodifikasi gen yang rusak atau tidak berfungsi dalam tubuh. Nah, tujuannya adalah untuk mengatasi masalah genetik yang mendasari penyakit, bukan hanya mengobati gejalanya. Adapun mekanismenya, jadi terapi gen dapat bekerja melalui beberapa cara, seperti mengganti gen yang rusak dengan gen yang sehat, menonaktifkan gen yang tidak berfungsi, atau memasukkan gen baru ke dalam tubuh untuk membantu mengobati penyakit. Nah, metodenya yaitu terapi gen dapat dilakukan dengan dua cara utama, in vivo atau gen dimasukkan langsung ke dalam tubuh, dan ex vivo atau sel pasien diambil, dimodifikasi di luar tubuh dan kemudian dikembalikan ke pasien. Nah, ini ada gambar mekanisme dasar terapi gen. Jadi, yang pertama ini ada DNA yang dimodifikasi. DNA yang telah direkayasa secara genetik membawa gen sehat yang akan digunakan untuk menggantikan gen yang rusak atau tidak berfungsi dalam tubuh pasien. Lalu yang kedua ini ada adenovirus. Ini sebagai vektor. DNA yang telah dimodifikasi tersebut dimasukkan ke dalam vektor, yaitu pembawa gen. Nah, dalam gambar ini digunakan adenovirus atau sejenis virus yang telah dimodifikasi agar tidak menyebabkan penyakit. Nah, dia itu sebagai vektor. Vektor ini berfungsi membawa gen sehat ke dalam sel target tubuh. Lalu di sini ada penyisihan gen di dalam sel. Nah, vektor atau adenovirus ini membawa gen sehat menuju sel target atau sel yang mengalami kelainan genetik, kemudian menyisipkan gen baru tersebut ke dalam inti sel. Kemudian yang keempat ini ada sel menjadi sel termodifikasi. Setelah gen sehat masuk ke dalam sel, sel target menjadi sel termodifikasi secara genetik yang sekarang mengandung gen fungsional. Lalu yang terakhir ada replikasi dan penyembuhan. Sel termodifikasi ini kemudian akan berkembang baik atau membelah, menghasilkan kelompok sel baru yang sehat yang diharapkan dapat memperbaiki kondisi pasien. Nah, jadi tujuan dari terapi gen ini itu mengganti gen yang cacat dengan gen yang normal. Nah, menonaktifkan gen yang menyebabkan penyakit, memperkenalkan gen baru untuk membantu melawan penyakit. Nah, terapi gen saat ini sedang dikembangkan dan diterapkan untuk penyakit seperti hemofilia, distrofi otot, kanker, penyakit imunodefisiensi bawaan, misalnya SCID.
Nah, ini merupakan gambar metode utama terapi gen. Dia menggunakan metode in vivo dan ex vivo. Nah, yang pertama ini ada in vivo, yang berarti di dalam tubuh. Nah, gen yang ingin dimasukkan atau pada gambar ini gen of interest dikemas menggunakan vektor, bisa berupa viral vektor seperti adenovirus dan lentivirus. Digunakan karena virus mampu memasukkan materi genetik ke dalam sel. Nah, yang kedua itu non-viral vektor. Nah, misalnya itu liposom atau nanopartikel. Nah, setelah gen dimasukkan ke vektor, campuran tersebut langsung diberikan ke pasien, biasanya melalui suntikan atau infus. Vektor membawa gen ke dalam sel target di dalam tubuh pasien untuk memperbaiki atau mengganti gen yang rusak. Nah, kelebihannya ini lebih cepat dan tidak perlu memanipulasi sel pasien secara langsung. Nah, kekurangannya dia ini lebih sulit dikendalikan, risiko penyebaran gen ke lokasi yang tidak diinginkan. Nah, selanjutnya ada gambar terapi ex vivo yang berarti di luar tubuh. Nah, di sini pada gambar ini sel pasien diambil terlebih dahulu. Misalnya sel darah putih atau sel punca yang biasa disebut stem cells. Nah, selanjutnya sel-sel ini kemudian dimodifikasi secara genetik di laboratorium untuk memasukkan gen yang diinginkan. Nah, setelah dimodifikasi, sel-sel tersebut diperbanyak atau proses ekspansi. Nah, selanjutnya sel-sel yang telah dimodifikasi dikembalikan ke tubuh pasien. Nah, kelebihan dari proses ini, proses lebih terkontrol, hanya sel tertentu yang dimodifikasi. Nah, kekurangannya lebih rumit dan memakan waktu karena memerlukan laboratorium khusus dan teknik kultur sel. Selanjutnya ada terapi gen dan aplikasi farmasi. Terapi gen dan farmasi memiliki hubungan yang erat, terutama dalam pengembangan obat dan pengobatan yang dipersonalisasi. Terapi gen adalah pendekatan medis yang menggunakan materi genetik untuk mencegah atau mengobati penyakit dengan memperbaiki atau memodifikasi gen yang mendasarinya. Dalam farmasi, terapi gen membuka jalan untuk pengembangan obat-obatan baru dan terapi yang lebih efektif, termasuk pengobatan penyakit genetik, kanker, dan kondisi autoimun. Nah, hubungan terapi gen dan farmasi, yang pertama itu ada pengembangan obat. Nah, terapi gen memungkinkan pengembangan obat yang menargetkan penyebab genetik penyakit, bukan hanya gejalanya. Jadi ini dapat menghasilkan obat yang lebih efektif dan terapi yang lebih personal. Yang kedua ada terapi yang dipersonalisasi. Jadi terapi gen memungkinkan penyesuaian pengobatan berdasarkan profil genetik individu yang mengarah pada perawatan yang lebih efektif dan mengurangi efek samping. Yang ketiga ada pengobatan penyakit genetik, di mana terapi gen sangat menjanjikan dalam pengobatan penyakit gen, di mana gen yang bermasalah dapat diperbaiki atau diganti. Selanjutnya ada terapi kanker. Terapi gen termasuk terapi sel CAR-T telah menunjukkan keberhasilan dalam mengobati beberapa jenis kanker dengan
memprogram ulang sel imun untuk menyerang sel kanker. Selanjutnya ada pengembangan vektor. Farmasi berperan dalam pengembangan vektor, misalnya virus yang dimodifikasi. Nah, ini digunakan untuk mengirimkan materi genetik ke sel target dalam terapi gen. Selanjutnya ada pengelola terapi. Apoteker memiliki peran penting dalam pengelolaan terapi gen, termasuk identifikasi risiko, pengembangan protokol, dan edukasi pasien. Nah, ini ada beberapa contoh aplikasi terapi gen dalam farmasi. Yang pertama, terapi pengganti gen. Dia itu mengganti gen yang rusak dengan gen yang berfungsi normal untuk mengobati penyakit genetik. Yang kedua, terapi RNA. Dia menggunakan RNA untuk memodifikasi ekspresi gen atau menargetkan gen tertentu. Yang ketiga ada terapi sel punca. Dia menggunakan sel punca yang dimodifikasi secara genetik untuk mengobati berbagai penyakit. Nah, jadi kesimpulan dari materi ini, rekayasa genetika memungkinkan modifikasi gen untuk berbagai tujuan medis dan industri. Salah satu penerapannya adalah terapi gen yang digunakan untuk mengganti atau memperbaiki gen rusak, baik melalui metode in vivo maupun ex vivo. Di bidang farmasi, teknologi ini dimanfaatkan untuk menghasilkan obat-obatan modern seperti insulin, rekombinan, vaksin, dan terapi kanker. Secara keseluruhan, rekayasa genetika dan terapi gen menawarkan solusi inovatif untuk pengobatan penyakit, namun tetap membutuhkan pengawasan dan pertimbangan etis. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di materi ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.